tetapi tidak menyentuh kepada yang disembah. Ini bagaimana? Memang banyak orang yang secara lahiriah nampak khusyuk sholatnya, bibirnya sibuk mengucapkan zikir dan doa-doa, namun hatinya ramai oleh urusan duniawi mereka. Islam yang demikian ini ibarat kelapa. Mereka hanya makan serabutnya saja. Mereka hanya makan serabutnya. Padahal yang paling nikmat adalah buah atau daging kelapa dan air kelapanya. Mereka sholat 5 waktu sebatas lahiriah saja, tidak berpengaruh sama sekali kepada akal budinya. Padahal sholat itu diharapkan dapat mencegah keji dan munkar, namun mereka tidak mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun hakikat sholatnya itu membekas pada budinya, itu pun hanya sedikit. Buat apa sholat 5 waktu jika perangainya buruk? Masih suka mencuri dan berbohong? Untuk apa bibir lelah berzikir menyebut asma Allah jika masih berwatak suka mengingkari asma? Kadang-kadang pula mereka berharap pahala. Sholatnya saja belum tentu dihargai oleh Allah, tetapi buru-buru meminta balasan. Aneh. Wahai Syekh, ada hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa amal hamba yang pertama kali diperhitungkan adalah sembahyang. Jika sembahyangnya baik, maka semua dianggap baik. Ini bagaimana? Itu perlu ditafsirkan. Tidak boleh dipahami secara dangkal makna dari hadis tersebut. Hadis itu mengandung logika sebagai berikut. Orang yang tekun mengerjakan sholat dengan sempurna, maka perilaku, budi pekerti, dan kalbunya juga harus terpengaruh menjadi baik. Karena sholat yang dilakukan dengan jiwa yang bersih akan berpengaruh pula bagi cabang kehidupan lainnya. Dan sebaliknya, hadis itu tidak berlaku bagi orang yang tekun mengerjakan sholat, tetapi hatinya masih kotor. Tersimpan keinginan-keinginan nafsu, misalnya ingin dipuji orang lain, terdapat ujub dan sombong, serta budinya menyimpang dan menabrak tatanan yang dilarang. Apakah ada tuntunan mengenai pakaian seseorang yang sedang melakukan sembahyang? Sesungguhnya aku, Syekh Siti Jenar, tidak sependapat jika ada orang yang mengenakan pakaian gamis dan meniru-niru pakaian orang Arab dalam melakukan sholat. Jika selesai sholat, jubah atau gamis itu dilepaskan, sedangkan sholat orang tersebut tidaklah menyentuh hatinya. Meskipun berlama-lama merunduk di masjid, namun masih mencintai duniawi. Sholat yang pakaiannya kedombrangan, merunduk di masjid berlama-lama sampai lupa anak istri, sedangkan dia masih mencintai duniawi dan mengumbar nafsu manusiawinya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ia seringkali menyusahkan orang lain. Maka orang yang demikian itu tidak terpengaruh oleh sholat yang dilakukan. Biasanya tipe orang seperti itu sibuk menghitung pahala. Dia sangat keliru dan bodoh. Pahala yang masih jauh tetapi diperhitungkan. Sungguh sedikit pun tidak akan dapat dicapainya. Zat yang luhur dan sejati itu sesungguhnya siapa, wahai Syekh? Gusti Allah adalah zat yang tinggi dan terhormat. Ia memiliki 20 sifat. Semua timbul atas kehendaknya. Ia mampu mencurahkan ilmu kebesaran, kesampurnaan, kebaikan, keramahan, kekebalan dalam segala bentuk. Memerintah umat, dapat muncul di segala tempat, dan sakti sekali. Aku, Syekh Siti Jenar, merasa wajib dan menuruti kehendaknya, sebagaimana ajaran Jabariyah, dengan sesungguhnya dan konsekuen. Selalu kuat cita-citanya, kokoh tidak tergoyahkan terhadap sesuatu yang tidak suci, berpegang teguh kepadanya selama hidup, tidak akan menyembah terhadap ciptaannya, baik dalam wujud maupun dalam pengertian. Mengapa